Oke, kali ini saya akan berkeliling di Fort William 1 untuk menyampaikan sebuah data literasi Fort William 1 atau Beteng Pendem Ambarawa. Oke, bersama saya ada Mr. Naudi. Pak, ini kita berada di gedung pertama untuk destinasi wisata Fort William untuk saat ini. Ya. Ini gedung apa ini? Jadi yang sekarang digunakan untuk loket dan pusat oleh-oleh Mangkunegaran itu ada 4 dan posisinya di penjuru utama. Jadi mata angin itu kan ada yang utama, ada barat, timur, selatan, utara. Nah ini posisi utara. Oke, utara. Nah itu digunakan untuk gudang logistik dan selalu bentuknya pasti trapesium. Jadi yang ke arah dalam itu pasti lebih lebar, yang ke arah luar pasti lebih kecil. Nah, sahabat literasi, jadi ini bentuknya trapesium seperti ini. Di sebelah sana lebih kecil, yang mengarah keluar lebih kecil. Nah, terus mengarah ke dalam lebih lebar, dan sana adalah arah ke dalam. Oke. Kemudian ini Pak, gedung ini termasuk dibuat di tahun yang keberapa ini? Nah, komplek ini ya sama yang di tahap pertama rata-rata. Berarti 1834 sampai 1843. Rata di tahap yang pertama. Terus kalau kita lihat ini yang masih termasuk utuh karena sampai lantai keduanya itu masih dari papan kayu. Papan kayu dengan apa? Bantalan juga masih kayu. Dari kayu. Jadi kalau di tempat yang lain yang kayak di Bara itu kan walaupun masih kelihatan utuh, lantainya sudah diganti dengan dak beton. Oke, ini masih asli. Kalau ini kemungkinan sebenarnya sudah diganti ini. Cuman dengan batu-batu yang mirip di zamannya. Karena sebenarnya semua kedalaman dari benteng ini itu minimal itu masih turun lagi ke bawah itu hampir 1 meter. Oke, artinya ketika pintu ini misalnya Pak, ke bawah itu berapa? 90 cm sekitarnya. Ya 1 meter sampai 90 cm. Jadi masih turun lagi. Jadi dari sini? Apa 90? Dari lantai sekarang ini masih turun lagi sebenarnya. Oke. Jadi kan ada sedimentasi, kemudian juga beberapa kali ada letusan Merapi. Oke. Dan perlu diketahui letusan Merapi pada zaman dulu itu besar-besar, termasuk Merapi itu yang mampu menghapus peradaban Mataram Hindu. Oke, berarti ini memang ada sedimentasi kira-kira sekitar 60 ya cm. sekitar 1 meter, 90 cm sampai 1 meter. Berarti si asli ini gini ya Pak ya? Ya orang-orang oke. Orang-orang Eropa kan ya butuh akomodasi lebih bagus. Oke. Kalau soal bahwa dia ada diletakkan di tanah yang lebih rendah itu memang strategi. Oke. Tapi kalau di dalamnya normal harusnya. Oke, ada berapa ruang ini Pak di sini? 1. Ini termasuk. Ini ada biasanya dibagi 3. Ini dulu juga ruangan ya Pak ya? Ya ruangan terbagi 3. Ini 2, terus kemudian sebelah sana kan 3, dan kemudian yang lantai atas lantai 2. Oke. Jadi gedung pertama untuk oleh-oleh Mangkunegaran ini sudah kita sampaikan. Sekarang saya akan ngikut bersama Mbak Nani ngikutin Doro Kanjeng Mr. Rudi. Monggo Pak. Kang Prabu. Oke, jalan-jalan. Tadi gedung pertama oleh-oleh Mangkunegaran yang trapesium tadi mengarah ke gedung yang ada di dalamnya Pak. Kita sekarang menuju ke pintu Pak, komplek utama. Iya. Kan pintu ini selalu lurus gitu loh Pak. Jadi ini kan perpindahan ya. Sebenarnya ini kan pintu sekunder ini. Karena pintu aslinya itu dulu dari arah timur. Oh. Namun Timur berarti mana? Timur sana. Kita kan masuk dari arah utara ini. Oke. Jadi karena dulu pernah dikonversi jadi penjara, tidak aman kalau pintu utama itu langsung ketemu penjara. Nah itu kan diubah jadi melalui pintu-pintu sekunder, termasuk kemudian seolah-olah pintu utama yang dari arah barat, dari Yonkaf. Dari arah rumah sakit. Dari arah Dulu kan Yonkaf. masuknya lewat pintu barat dari arah rumah sakit.
Oke, sekarang kita berhenti di perempatan. Bapak, kalau kita melihat sebelah sana yang putih, kemudian di sana putih itu dengan apa? Komposisi yang kanan kiri pas itu gedung apa? Terus untuk apa, Pak? Nah, kalau tadi kita bicara tentang arah mata angin mayor, ya ini berarti itu arah mata angin minor. Minor itu maksudnya kalau di sana itu ini barat laut, Oke. kemudian itu timur laut, kemudian nanti ada yang tenggara, terus ada barat daya. Jadi dia posisinya di ujung, di Serong. Oh, Karena kan memang sebenarnya komplek ini heksagonal. oke. Nah, itu namanya kastil itu, atau tempat untuk pertahanan. Kalau bahasa Belanda kan the Ravelan. Ravelan itu dari bahasa Inggris to repel, jadi untuk menghalau musuh. Itu Ya, dua gedung kanan kiri itu. ya sebenarnya kan ada 4. Ah, Cuman yang 2 kan belum direnovasi ya. di sebelah sana ya. Ya, ciri khasnya adalah gedung pertahanan itu Oke. pasti selalu punya banyak jendela. Ya. Kemudian ada casemate, ada lubang-lubang yang untuk menaruh senapan. Biasanya bentuknya itu persegi panjang membujur ke bawah. Dan kemudian tentu saja sesuai dengan posisinya itu dia lebih terpendam lagi. Maksudnya apa? Supaya orang-orang yang menyerang itu posisinya di atas, lebih tinggi. Sementara yang membalas serangan dari dalam itu cukup berdiri. Oke. Tapi mereka pun karena posisinya di atas, kalau tiarap kan kepala masih kelihatan. Oke. Jadi ini di sebelah kanan saya bisa di shoot, Mas. Ini apa tadi, Pak? Namanya, Pak? Kastil. Kastil. Lah karena yang disebut bastion itu sebenarnya hanya satu bagian kecil yang di atas itu. Oh, Untuk itu, pengamatan itu lah, itu yang mencungul itu bastion. tapi hanya menghadap ke sini, Pak. Apa? Bener. Menghadap keluar. Menghadap keluar itu. Menghadap keluar. Keluar Itu mana? kan kalau Keluar lihat mana, Pak? hurufnya itu kan bentuk kayak semacam H ya. H atau W ya. Yang Tapi paling kan, atas itu toh untuk pemancar itu? iya, maksudnya setelah itu kan kalau di sini untuk keluar orang, yang sana kan mengamati. Oh, Itu kan, oke. iya, yang sebelah sana kan bentuk kisi-kisi. Oke. Yang ke arah keluar bentuk kisi-kisi, yang ke arah dalam sini kan untuk orang keluar. Kalau misalnya dia perlu melakukan pembalasan serangan pakai meriam ditaruh di atas. Oke. Nih. Nah, Terus di ujung gedungnya itu kan ada cantolan. Itu kan untuk katrol. Untuk Oke. distribusi logistik kalau dibutuhkan untuk bertahan di atas. oke. Berarti kanan kiri sama. Ya, Sama. ada Nanti bisa- cantolnya. Dan selalu iya. 2 lantai. Oke. Cuman ya itu lantainya sudah hancur kan, yang masih bisa kelihatan bagus. Tadi yang di gedung logistik yang trapesium itu yang masih bagus. Yang Oke. masih benar-benar lantainya masih kayu. Nah, ini Pak. Terus 1, 2 sama. Terus itu ada yang kita pakai musola ya, Pak. Yang sana berarti ya sama itu sebenarnya. Sama. Cuman runtuh. Simetris. Ya, semua Oh, simetris. oke. Lah, itu yang disebut dapur. Oke. Kenapa itu dipastikan disebut dapur? Itu cerobongnya kelihatan. Ya, oke. Cerobongnya kelihatan. Dan itu bangunan pertama. Itu kan tertanggal tahunnya Iya. 1834. Jadi Hmm. kalau istilah orang sekarang itu groundbreaking-nya itu di posisi itu sama yang di posisi ujung sana. Jadi, Sama. Ada penanda tahun itu di ujung sana sama ujung sana. Ada penanda tahun. Oke, sekarang kemana kita, Pak? Ya, kita kan sudah sampai titik ini. Ya, ini harus jelaskan juga Oke, ini makam siap. ini. yang Oke. di Kan ada makam di dalam beteng ini, Mak. sebelah kiri dari gate utama ini adalah makam Kiai Salam Mahfud. Kebalik, Mahfud Salam. Mahfud Salam. Oke. Dari Pati. Dari Pati. Yang kemarin dikunjungi oleh Pak Ya, Pak Maruf Amin. Terus yang ini, Pak? Kalau ceritanya kan dulu, jadi ini tawanan yang diserah terimakan. Karena ditawan oleh Belanda, tapi terbunuh oleh Jepang. Jadi beliau ini ditangkap ketika masih masa penjajahan Belanda. Tapi tahun 42 kan Jepang masuk. Ini kan beliau ini karena pejuang, itu 2 kasus. Yang pertama adalah penyerangan terhadap rumah sakit Kristen Payu. Karena kan basis Belanda itu. Itu diserang. Terus yang kedua, merampas semua benda-benda yang ada di Pegadaian, di Pati pada saat itu. Jadi beliau itu sudah tahu bahwa itu cuma akal-akalan Belanda, bahwa ketika orang menggadekan segala sesuatunya itu nanti Dirampas. bakal nggak balik gitu.
Nah itu karena juga itu di tahun-tahun terjadi di tahun 40 atau 41, maka itu kan sudah rawan, itu kan pergerakan pada saat itu sudah sangat gencar, sudah mulai bersenjata. Nah, beliau itu ditangkap oleh Belanda. Dan cara nangkapnya pun juga yang ditangkap pertamanya ayahnya dulu, kemudian pengikut-pengikutnya itu karena 3 orang yang dekat dengan beliau Kiai Mahfud Salam ini ditangkap, akhirnya beliau menyerahkan diri, ditahan di Pati, kemudian ditransfer ke sini. Dan ketika terjadi peralihan, ikut diserah terimakan. Jadi beliau ini meninggalnya di zaman masih pendudukan Jepang, karena tanggalnya itu meninggalnya itu pakai tanggal Islam ya, 4 Rabiul Awal 1364. Itu kalau dibuat Masehi itu jadi tanggal 17 Februari 1945 ternyata. Oke. Mbah Kiai Mahfud Salam. Ya. Nah, kemudian yang ini Pak. Lah kalau yang ini ceritanya unik lagi. Jadi ini sebenarnya mau dibuat untuk monumen Ini Jugun Ianfu. Disut itu, nah, yes. Ini mau dibuat untuk monumen Jugun Ianfu. Oke. Jadi dari Kedutaan Besar Korea Selatan pada saat itu Jugun Ianfu itu yang masuk ke sini tuh dibawa dari Korea Selatan. Dan memang pada saat itu tahun 40-an Jepang tidak hanya menguasai Indonesia, Cina juga dikuasai, diduduki, Korea Selatan, Korea ya pada saat itu, masih Korea itu diduduki juga. Nah, termasuk Jugun Ianfu-nya itu dari sana. Jugun Ianfu tahu Pak? Jugun Ianfu itu adalah pemuas seks untuk serdadu Jepang. Oh. Ada yang pribumi, ada yang Eropa. Jadi ini sini wanita-wanita. Ya, tapi ini monumen saja. Monumen Saja. okay, Kalau sebenarnya ketika dilakukan renovasi untuk makam ini, itu ketahuan tulang belulangnya ya antara bangunan ini dengan toilet. Jadi di rerumpatan itu kalau di bawahnya itu masih banyak. Masih banyak tulang belulang. Jadi kalau ini hanya monumennya. Hanya monumen, tapi diduga yang makam aslinya itu di sebelah sana, di selatan Cungkup, antara Cungkup sama toilet. Oke, sekarang kita di depan saya atau di sebelah kiri itu ada apa Pak? Pardonstal. Pardonstal, kandang kuda, kandang kereta. Setelah itu juga dipakai juga sebagai kandang tank amfibi. Ya itu setelah sebenarnya. Tapi nggak sempat buat tank itu, saya yakin nggak sempat buat tank. Oke. Karena jelas tahun 45 itu nikah itu tidak pernah berani lama-lama. Dia home base-nya di Semarang, di Magelang, di Ambarawa nggak pernah lama. Oke Pak, monggo di. Jadi kita biasanya berjalan searah jarum jam. Jadi habis dari ini, Pak, bisa disampaikan Pak. Untuk halamannya, kalau di tadi mana itu gedung oleh-oleh pertama gedung logistik. Logistik itu kan ke bawah. Kalau ini Pak? Ya sama, tapi kan ininya semua yang sisi luar ini kan jadi kayak garasi, gudang logistik, kastil pertahanan itu kan perimeter luar. Karena mereka memang ada di bagian terluar dari beteng itu pasti selalu di bawah elevasi tanah sekitarnya. Oke. Jadi termasuk kenapa kok hanya untuk garasi aja ditaruh di paling luar? Ya kalau ada kekacauan musuh sampai masuk, mereka masih sempat keluar. Jadi keluarnya kendaraan tidak dari dalam beteng, tapi langsung di posisi terluar. Nah ini yang masih terlihat masih kokoh. Jadi bangunannya memang diekspos, walaupun aslinya dulunya itu semua itu plester. Ini? Ya, semua bangunan itu dulu plester. Oh, berarti dikerok ya? Iya, dikerok. Dengan alasan yang paling bawah itu kan itu namanya coating itu. Coating dari semen yang khusus. Jadi dia itu bisa berespirasi. Kalau air disiramkan ke coating yang paling bawah itu, dia pasti kayak daun talas. Tapi kalau dari luar, dia nanti bisa ngalirkan air kayak orang berkeringat. Kalau dari dalam. Ya kalau dari dalam. Jadi supaya apa? Tidak ada garam dalam spasi. Spasi itu celah antara
adonan antara bata. Karena garam jelas itu jadi menimbulkan pelapukan. Kalau dalam teknik di sipil itu sudah diketahui paling berperan dalam pelapukan. 1, 2, 3, 4. Ini apa Pak? Terowongan atau gimana ini? Ya sama, ini semua untuk kereta kuda semua. 4. Kandang dan Kalau yang di sana kan 6. Di sana 6. 6 dan sama pelengkung tengahnya itu karena itu gate, itu sebenarnya terowongan utama, itu jadi 7. Kalau di sini 4. Kemudian ciri khasnya yaitu di atas itu ada untuk servis gantungan. Oke. Gantungan besi itu tengah-tengah. Bekas lubang. Oh masih. Iya. Ya Lampu masih itu ya? di semua masih. Itu Mas. Kita geraknya nanti ke Lampu itu kan ono- ke sana aja. Kemana? Gerak ke sana Oke. supaya bisa ngelihat bekas kayu-kayunya. Lentera. Baru ya? Ya enggak, ya Oh dulu. pada zamannya itu sama. Yang kecil-kecil. Melihat ukuran Jenengan sih. dari kayu-kayu yang dulu digunakan untuk penopang bangunan. Belandar redak. Ya, bandar-bandarnya. Jadi kalau tipis-tipis itu dulu kan digunakan sebagai lantai 2-nya. Papannya ya. Ya, papan itu jadi lantai 2-nya. Ini ketebalan ini, jadi ini kayunya ini Papannya jenis. setebal ini berarti ya Pak? Iya, Wow. tipis ke. Yang asli kan itu bawah itu lebih tebal. Ini ya. Oh. Ini belandar-belandarnya nah, ya. itu bandar itu masih bandar. Wah. Jadi ini kayunya juga jenisnya ulin. Jenisnya ulin. Ada informasi ini kayu jati dan sumbangan kerajaan, saya kira itu belum logis. Karena pertama, justru Belanda membangun ini untuk antisipasi Keraton Solo dan Keraton Jogja yang punya prajurit itu suatu waktu menyerang mereka siap. Jadi nggak mungkin malah kerjasama, minta kayu jatinya dong, atau aku beli kayu jatinya untuk apa bahan benteng, nggak mungkin. Karena jenisnya ini ulin dan ini memang persis seperti yang dipakai oleh Belanda untuk rel kereta api, untuk bantalan. Bantalan rel ya. Ya, Jadi mungkin didatangkannya juga berbarengan. ya dari Kalimantan rata-rata. Nah, sing iki ya di sekalian. Apa mau jenenge? Parden. Parden style. Style ini ada salah satu tempat space yang digunakan untuk Rekan-rekan budayawan. rekan-rekan budayawan, kerawitan dari Ambarawa, dan ini nanti juga dibuka untuk umum ya, sebagai Jadi, kelas. Iya. Gamelan ini disumbangkan oleh budayawan Ambarawa namanya Mas Adi. Pengelolaannya sama Sanggar Nayanika. Nah, Sanggar Nayanika itu seminggu 2 kali berlatih di sini, tiap Rabu sama Sabtu kalau nggak salah berlatih di sini. Dan keperluannya adalah nanti setiap tanggal 17. Kenapa tanggal 17? Karena pembukaan baik itu soft opening maupun kemarin grand opening itu di tanggal 17. Soft opening 17 November, grand openingnya kemarin 17 Januari. Jadi tiap tanggal 17 diupayakan, diagendakan ada pentas kesenian dari rekan-rekan Sanggar di sini. Pentasnya berada di depan sini. Ya itu jadi panggung, kemudian ini untuk supportnya. Jadi memang bangunan ini keempat pelengkung ini jadi satu kesatuan. Itu ada tulisannya Geraha Mandala Cipta. Artinya kan ini memang tempat untuk berkreasi. Kemudian ini didatangkan di tanggal 11 Desember. Pendatangan dari gamelan ini, dan ini gamelan perunggu. Itu juga pada saat itu langsung diberi nama Kiai Gito Paromo. Gamelannya ya. Ya, gamelannya. Jadi kemudian ini nanti kan untuk bermain teman-teman yang dari Sanggar Nayanika. Dan biasanya nanti untuk mengiringi sendera tari dari Sanggar Kemerincing. Gito apa tadi Pak? Gito? Kiai Gito Paromo. Paromo ya. Sanggarnya Kerincing. Sanggar sendera tarinya Kerincing. Kemerincing. Javanika ya. Nayanika. Kalau sanggar untuk gamelannya itu Nayanika. Dan ini sudah
informasi sudah ada satu kelas ya untuk tahap pertama yang setiap hari latihan Rabu sama Sabtu. Rabu sama Sabtu. Terus kalau masyarakat ingin bergabung juga nanti bisa pas hari Rabu sore datang ke sini bertanya-tanya untuk pendaftaran di Sanggar Nayanika. Oke. Ya, Lanjut. Kita bergerak ke penanda tahun. Bisa dengan ucap cilik cepol. Iki lang yang 1834 sampai 8 sampai 53 yang tahap terakhir. Jadi secara keseluruhan benteng ini dibangun 3 tahap mulai dari tahun 1834 sampai 1853. Peletakan batu pertamanya itu tanggal 18 Juni 1833. Itu oleh jenderal bawahannya Gubernur Jenderal Jacques de Rennes. Oke, Pak Rudi, ini kalau melihat kerok-kerok aneh, wah kita sepertinya juga membutuhkan proses apa sekedar dikerok aja atau gimana? Kalau ini kan proses renovasinya ya. Renovasinya. Proses renovasinya. Kalau kita belajar saja dulu bagaimana ini dibangun, jadi kelihatan ya. Ini lengkong ini kan ini saling mengikat. Artinya apa? Untuk bisa membuat yang paling atas itu runtuh, dia harus menekan yang samping-samping dulu sampai runtuh. Ini kan dibuat sedemikian muka. Jadi bentuk asnya itu bentuk busurnya itu sudah dirancang sedemikian muka. Maka penguatnya juga modelnya sama. Jadi istilahnya bentuk lengkung di seluruh dari bangunan Fort William I ini bukan sekedar pemanis, tapi memang itu struktur penguat ya, model. Untuk penguatan struktur. Jadi gaya tekannya itu dibagi di lengkungnya itu untuk gravitasi. Karena bahannya ini jelas belum ada semen. Jadi diketahui pada saat itu untuk tanahnya aja itu ambil dari Kebumen. Karena benteng William ini dibangun setelah benteng yang digombong Van der Wijk. Van der Wijk dibuat tahun 1830. Kemudian di sini kan 1834. Di sana ketahui tanah liatnya itu bagus. Sampai sekarang ya mungkin gendeng Kebumen itu paling bagus ya. Nah itu terus kemudian masih dengan bata merah yang sama dihancurkan, ditambahkan tetes tebu, sugarcane molasses. Jadi, terus tambah lime itu kapur. Jadi kambing. Kalau rekan-rekan perhatikan di bekas gedung bangunan Belanda itu sering buat rumah tawon ranceng biasanya, baik itu jembatan maupun gedung-gedung kayak gini. Kenapa? Karena penguat ya, sisa manisnya itu dari molase, dari tetes tebu. Kalau nggak tahu molase itu tetes tebu. Itu sebagai bahan perekat semacam tiruan semennya, karena semen kan baru ditemukan akhir-akhir ini. Jadi dulu yang pengganti semen itu dari bubuk batu bata dicampur dengan kapur dan dengan molase tetes tebu. Jadi banyak sarang tawon. Pak Rudi, jarak ini sampai sana berapa meter nih Pak? Ya, kalau ini kita ukur ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya 10. 10 berarti ke sana mungkin 2 kali nih ya? Iya. Ya, sekitar. Berarti ada 1, 2, 3, 4 kotor berarti sekitar 50-an meter ya. Tapi ukuran nggak penting. Loh, karena tidak ada menunjang data substansi ketika lagi. Itu bangun ya mesti ono ukurane. Oh ya ada, tapi maksudnya ketika kita tahu itu tidak mendukung. Sampaikan yang ada ini untuk pengait katrol itu ujung bangunan di sana juga ada. Jadi kalau butuh lagi untuk dinaikkan keperluan lantai atas, itu pakai. Iki enggak bisa naik ini ala dia tekan dulu. Enggak bisa kan, sudah hancur. Hancur ya. Lantai 2 ini sudah hancur. Nah ini ono penandanya enggak tahu nih? Di sini ada kan satu blok. Enggak ada. Satu blok kok. Nah, kita nanti masuk aja. Kita naik ke sana bisa nggak itu Pak? Nggak bisa karena lantai 2-nya sudah hancur. Terus ini ono bekas apa? Engsel itu gimana dulu Pak? Mana? Itu jendela. Berarti buka tutup. Iya memang atas dulu itu, Pak. Dulu ada yang ada kayunya semua. Ada penutup.
ada daun pintu jendelanya. Ada daun, ya daun jendela. Coba Mas, di shoot itu nih Mas. Jadi, nah gedungnya keren banget. Nah, arsitektural seperti ini namanya arsitektural gaya neokolonial. Ini ya. Ya. Neoklasik. Neoklasik, gaya neoklasik. Ini kan dipengaruhi oleh seni Prancis. Ahli seni Prancis itu namanya Sebastian Lapreste de Vauban. The Vauban. Itu yang jadi benteng sini dengan Van den Bosch, dengan Gombong itu hampir sama karena memang Gaya neoklasik. gayanya sama. Gaya untuk pertahanannya sama. Ini masih asli Pak. Asli toh? Masih Batu asli. Asli. Granit itu granit. Granit dari Itali. Luar biasa. Dikapalkan dari Itali. Terus itu loh yang disebut cashmere itu di sote Mas. Oh, ini. Jadi kan dengan catatan dulu itu 65 cm lebih ke bawah. Oh, berarti Jadi orang berdiri ya. iya orang berdiri dengan nyaman, mengarahkan senapan keluar, yang mana itu untuk rappelling istilahnya, mendesak musuh kan. Musuhnya kan ada di area tanah yang lebih tinggi. Jadi Termasuk itu juga ketika sama ya. Kalau itu diukur dari ini lantai duanya. Terus tadi sampaikan Pak Rudi kan ini lebih ke bawah Ya. 60 sampai 90 cm. Nah, itu kenapa disebut benteng pendem? Karena posisi lantainya itu lebih rendah. Ya, lebih rendah dari tanah sekitar. Tanah sekelilingnya. Dengan alasan untuk pertahanan lebih mudah. Berarti ini nggak asli ya nih. Nggak asli. Sudah ditinggikan. Karena dengan alasan kalau dia tidak dikuatkan seperti ini nanti strukturnya jatuh. Jadi gini, ketika lantainya ditinggikan 60 sampai 90 cm, berarti yang gedung bagian bawah itu semakin berfungsi sebagai pondasi. Oh, yes. Sebagai pondasi. Oke, Jadi ini oke, untuk penguatan. Karena kan pondasi ini pesembung gitu loh. Oh, berarti ini bantalan asli ya Pak ya? Ya sih, saya masih kelihatan di sana, nanti kita lihat yuk di sana. Oke. Masih ada sisa kayunya sengaja satu. Posisi yang untuk naik. Dan itu tambahan. Bahannya. Tadinya model tangga batu itu, tangga apa? Tangga kayu. Ini kayunya masih Oh, tapi wis anu ya wis pantek-pantek ya. Ini asli. Asli. Oh. Jadi kan yang di sini itu model tangganya tangga putar. Jadi teknologi tangga putar itu dulu sudah ada. Kemudian ini kan contoh balok yang Masih. dulu dipakai untuk lantai 2. Wah, ini bandare. ukurnya piro ini? Bandarnya ya sama dipakai kursi tadi kan ada yang masih utuh tuh, ada juga sebesar itu. Ini kayu loh Pak. Kayu, wah, kayu. Makanya kayu ulin. Jadi usia kayu ini juga bisa dihitung ya 1834 sampai sekarang. Ya kalau diuji pakai perhitungan rantai karbon itu C12 Ini yang 1844. Oh, 1834. ya itu ya mungkin ketemu angkanya kan ini kan karena benda organik bisa dihitung pakai C12. Oke, jadi yang perlu dicermati, ini batu asli granit. Ini keren banget ya. Ini dari Itali didatangkan. Luar biasa. Dulu kan bawah juga itu kan granit ya, itu juga sama. Berarti semua bantalannya pakai batu granit ya, Pak? Enggak, Bantalan ini Mana? lagi pecahannya kayak ngono. oh sing itu. Itu Oh, granit. Itu granit. Kalau yang seperti itu mungkin Nah, itu karena sebenarnya granit itu Yang lantai. modelnya lembaran, rata-rata lembaran. oh. Itu mungkin itu model batu gunung itu. Iki nek ke sana tembus di, Pak. Apa? Pintu keluar ono. Ya pintunya kan 2. Ini Sana? Iya, ini sama sana buntu. Oh. Sana buntu toh. Semuanya 2 pintu. Oke. 2 pintu. Oke. Terus Jadi ini Pak, diyakini ini sebagai pertahanan istilahnya kan jelas. sing ini berarti yang model dapur sana. Ya,
Oh. Nanti angkanya, apa rutenya pokoknya kita nanti set. Oke. Ya kita jalan ke ujung sana nih, Sing sana sih. biar kelihatan angka tahun nih. Yang logis. Di basal rumah. Ini apa Pak? Jadi ini kan sayap timur. Jadi timur, baik sayap dan timur di tahun 1900-an itu ini dikonversi dari barak jadi penjara. Alasannya kan pergerakan Budi Utomo itu 1908. Kemudian ada Sarekat Islam. Sarekat Islam itu 1912. Terus ada lagi yang 3 serangkai itu Multitool. Decker, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo, terus Suryadi Soniniat atau Ki Hajar Dewantoro, itu kan mulai bergerak. Nah, itu tuh yang dibaca Belanda. Sehingga di tahun 1900-an dia mengkonversi ini untuk memenjarakan tokoh-tokoh pergerakan. Oh, berarti ini dipakai untuk tadinya semuanya barak, maka itu bentuknya kan aneh. Maksudnya masih lengkung, tetapi karena ketersediaan besi tralisnya itu kotak ya itu ditambahkan dulu toh. Ini ya. Katanya ya toh. Oke. Berarti ketambahan, Pak. Tambahan. Tapi di tahun berapa itu? 1900-an. Oh, 1900-an. Yang ini netok ya, Ya. yang besi netralis itu. Oh, terus ini coba dilihat itu ada logo bentuk jangkar. Nah, logo bentuk jangkar itu fungsinya untuk penguat struktur. Jadi di dalamnya itu mesti ada balok. Dan itu sebenarnya punya fungsi ganda ya. Jadi selain untuk penguat struktur, untuk mengikat struktur di dalamnya, itu juga kalau diingkop kayak gini, itu jadi cantolan lentera. Dulu ada engselnya. Jadi itu ada engselnya. Oh. Jadi itu bisa ditutup. Oke. Jadi cantelan lentera. Ketika ditutup dia kan keluar gini ya. Ya. Jadi kait untuk sandelan lampu minyak. Lampu minyak tanah. Lampu minyak tanah. Oh, itu pantai itu berarti. Pantai. Ya, dia pantai. Iya. Di belakangnya kan ada besi itu ya. Bukan belakang selalu ada balok kayunya. Jadi digun jepit. Oh iya. Oh, pantai itu ya. Jepit balok kayu dengan dinding. Tapi juga berfungsi sebagai tempat lentera. Oke. Oke ya. Ketok ya Mas ya itu. Jadi gerak sana. Itu cukup panjang ya Pak ya. Panjang lah ya. Itu sampai namanya sayap kok, berarti ya dia sepanjang. Berarti sekan mentok. Iku sih tembus kono sing iku ya pol to sampai anu. Sing terus. Ya kono gandeng. Iki lagi separuh anu. Jadi ini nih setengah. Itu loh bastionnya itu. Oh, berarti satu. Iya satu. Itu kastil yang ujung apa? Lewat sing kono ya, Pak. Sing tembus kono. Nah, sana tenggara. Lewat sing kono. Mendang mungker wae. Mungker. Oh, iki ana omah walet iki belum direnovasi. Masih tutupan. Omah walet dari Pak. Lah, dulu memang semua lubang-lubang kan ditutup. Tahun 80-90 kan ini untuk bisnis rumah walet. Semua bentuk pelengkung tutup semua, terus dikasih pintu besi. Itu tapi ya rumah walet. Tapi ya menghasilkan ketika itu. Oh ya bagus. Bagus. Yang ini. Lah ini sama Padunstal. ini pintu utama. Dari tapi sisi-sisi sebelahnya kan ini Padunstal juga. Pintu utama maksudnya, berarti kita tembus sana. Jadi dulu jalannya itu ya, jalan utamanya kalau di peta yang tahun 1890 itu dulu adalah dari Bejalen itu, Bejalen apa? Bukisan, belok ke arah sini, kemudian memotong di titik ini. Sini. Titik-titik sekitar buat duduk-duduk itu loh. Jadi motong di tengah. Jadi pintu utama benteng itu aslinya ini. Nah terus ini yang ini apa? Loh, itu kan sama logistik kan. Kan sudah jalannya sini gitu tuh. Iya, jadi memotong di tengah antara logistik dengan Padunstal ini. Kemudian ciri khasnya itu loh, itu bekas anu loh, roda loh itu sebenarnya. Roda jembatan angkat. Karena dulu kan di sini kan dikelilingi parit. Jadi
pertahanan di benteng ini ada dua sistem ya. Yang pertama dengan dia posisi tanahnya lebih rendah, jadi benteng pendem itu untuk memudahkan mengintai musuh. Yang kedua, benteng ini dikelilingi parit. Ini adalah sisa-sisa paritnya itu. Jadi bentuknya seperti bintang. Kalau ada tutup Kayak heksagonal. kayak heksagonal itu kan, yang garis heksagonalnya itu sebenarnya parit. Kalau ditutup-tutup Parit. drainase itu Dan kan di sini itu jembatan bentuk angkat. Jadi kalau bentuk parit. kalau mau ke sana itu harus melewati parit dulu. Kalau posisi ada musuh, jembatannya diangkat. Ini rodanya. itu rodanya betul. Kalau di benteng Vandenbosch masih utuh dan bentuknya kan sama. Jadi roda besinya itu yang untuk rantainya itu masih utuh. Dan Cuman itu kan jembatan angkatnya udah hilang juga. Bedanya sama pelengkung yang depan, itu kan ada lubang-lubang itu. Itu kan untuk ngepam prajurit berdiri di situ, menjaga gerbang. Iya iya iya. Oh. Prajurit berdiri di situ, Jadi menjaga gerbang. oh, yang jaga di sini. Ya, jadi lubang-lubangnya kita dijaga. Oh. Oke oke oke. Oh, pintu utama sini malahan. Oke. Nah, terus itu Pak sama seperti tadi ya Pak ya? Sama, Oh, sama, dalamnya enggak ya sama? sama, Oh, identik. Cuman aku nggak tahu ini sama. karena ini direnovasi Itu ada penanda. awal, jadi 2019 ini sudah direnovasi oleh Pak Purnomo Yusgiantoro. Karena awalnya ini mah dibuka kafe karo Pak Jenderal. Kafe yang pinggir jalan. Ini dimanfaatkan kafe, jadi direnovasi mandiri awal sebelum ada renovasi besar-besaran sama Pak Jenderal. Bendungan, kafe ini. Oh Pak iya. Menhan loh, wong dia sipil. Oh ya berarti Bupor itu yang mau bikin seperti itu. Iya. Iya, nek seperti ini megah megah juga ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya beda. Telu siji. Jadi ini dulu pintu utama, cuman yaitu karena blok timur dikonversi jadi penjara kan nggak aman. Kalau penjara itu berhadapan langsung dengan pintu. Iki 44. Jadi di foto-foto yang tahun 27 aja itu jalan yang di sini udah hilang di foto tahun 27. Pada pelengkung ya. Ya pada pelengkung. Ini bisa dilihat ini. Kita maksudnya ke sini kan karena pengen melihatkan ini toh penanda tahun Nah, Pak lah kok iki aneh ya, Pak? 1844 sampai 1848. Hah? Apa ya? Kan tidak semuanya itu Oh. bangunannya masih utuh. Jadi ketika direkonstruksi kan ya ada yang pakai bata lokal. Oh, ini ya. Tapi ini kan bisa granit atau granit. Jajal lagi 2 lantai rajian. 2 lantai, Pak. Hilang. 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 Terus gonmu linggo silang ranono. Berlinggo apa? Aku mau kan linggo nih gon toh. Apaan? Di sana itu kan lebih turun lagi. Iya. Di sana kan lebih turun lagi. Tapi pintunya kan satu tok kan, oh. Ya sana ditutup. Aslinya pintunya 3 sama. Identik bangunannya ini identik. Jadi bangunan yang seperti ini ada 4 yang belum direnov. Jadi kafenya ada 4, logistiknya. Oh iya ya, kode ya. Waduh. Satu, dua, tiga. 1, 2. Iya. Sing kene khusus oleh-oleh. Jebule Tapi kita bisa pakai pertahanan. Orang kolam retensi anyar kok. Gorong-gorong sebelah kono. Nah, saya ngasih gorong-gorong sebelah kono. Lanjut. Kono. iki sih ono anu digawe ngono Pak ya. Ono Apa? pintune ra kono. Apa Iya. ya Pak digawe tempat duduk Bisa? Oh, sok nongkrong. Oh, kuwi. tidak dalan ya asik ya. Ya sampean lho apik meneh nek iki wis tahap 2 kabeh.
Itu kastil kan mau ditandani di ujung sana. Itu Tenggara. Wis tekan kono aku tahun sing paling enom kono, Tapi 53. ketok sing rono neh sik ono to Pak kono kae. Yo, Nek saka dalan kono sik yo ketok. ora aku Ya tak enggak, ujung. itu kan Tenggara kan ujung ya sebelah kono nih sing cedhak ya kan no. Ujung itu mas. Jadi kan kemarin ini juga tertutup-tutup kayak gitu sama. Kemarin juga tertutup. Oke. Cut sik. Di apa coating kan dadine lumutan ngono iki. Lembab kok. Sisa tapi jane ra Itu kan garam itu. Rumah Walep. Dari Mas Wawan ada buka pintu. Oh, mobil. Alah ketok kuwi diteki macet. Bangun kok ngono suwimen apa? Aku yo membuang. Alah, oh niki lho iki Kono ya, apa? rumah perwira. Iya lah. Lewat kono wae. Aslinya dulu itu kan los, itu bukaan. iki. Oh, Oh iya. dan bentuknya Oh iya lagi. jadi hanya bangunan ini yang tidak lengkung. Oh iya iya iya. Bekas iki ya? Nah, jadi hanya bangunan ini yang tidak berbentuk lengkung. Foto-foto lamanya kan ada. Wah, Kreatif. Kepiting, kepiting. Berarti lantai ini tambahan ya sih? Ya tapi tahun 1900-an. Ada lagi kan? Iya, tapi tahun 1900-an. Karena motif ini memang motif lama ini. Rumah perwira ini? Hmm? Rumah perwira. Itu toh India sok ini. Kalau kilo sing dambruk kalau. Nah, kita tolong di shoot, di zoom. Angkanya berapa itu? Kita toh sing kalau. Oh. Iya. Kan ada angkanya itu di atas besi hitam itu. Jadi dulu rumah perwira itu ada 4 blok. Sindo sudah runtuh. itu si perwira. Enggak loh, kayak tahun ini kita zoom. Sing sebelah kono kan anu to Pak, sing tinggo kalap Ya, untuk lapas, untuk administrasi lapas. sipir-sipir itu. Katanya Pak Kalapa sih saiki antara kono kan. Iya situ. Kan saya kan suka beli mbak di Hah? lewatnya ngaksi ke kono. Oh, lewat ono pintune, tapi aku mlebu dijak. Dan kita Lewat jalur iso. izin lewat kanu iso Iso. dene. Bisa. Jalur izin apa karo mobil antik. Meh moto itu, meh moto. Iya, iya, enggak apa-apa. Mlebu sisan. Ya ngono Iki lho kono. Pak sing tak maksud. Apa? Nah, iki nek digawe anu kafe kan keren banget tau kuwi. Lah ya ini. Terus di atas kita ini menara lonceng. Atas kita itu tadinya ada menara lonceng. Yura kita sing ngisal. Oh. Aku sekon dhuwur iki mau. Jadi pas aku gambar mau, dia itu baris dari pojokan situ sampai ke arah sana, makune rono. Salahnya iki biyen nggo apa, Pak? Iki biyen nggo apa, Pak? Nah itu kan jelas itu WC. Oh. Dari konstruksinya jelas WC. Tapi blok ini memang khusus penjara. Blok ini. Dhuwur medeni, guys. Yo, kabeh ini sih kok ngene. Oh, Nanti kalau udah direnovasi, ya sudah jadi bagus semua. oh berarti kemarin Dhisik iya kabeh. parah ngene iki. Iya, lho sing sebelah kono nggone soto sedep ki yo parah dhisik. Iki Ini ring tok. yang dulu diduga sebagai tempat penyiksaan tahanan daerah.
Oh, direndam berarti ki biyen ki. Ono bae ya, Pak. Lho ya ono bae, nek iki wadus. Tak kira gue ngerendam wong. Enggak. Jadi ya kayak dormitory yang di akademi-akademi sekarang itu model mandinya juga gitu, sama kabeh bareng-bareng. Untuk cabai ya podo. Wong sel ya. Sempit Ya, banget. intinya mau ini sudah dikonversi jadi anu. Jadi dulu itu, ini kalau ditarik garis lurus, coba dindik, itu pas karo lawang sing sebelah kono loh, persis. Ini tarik garis lurus, lawang sing arah Yonkaf. Ya nanti kita ke samping aja moto anu penanda tahun rumah perwira. Nah, ini Mas, harus digawe ruang literasi. Ini nanti kita akan membangun perpustakaan. Tapi seluruh Ambarawa nggak cuma Benteng Willem, Sejarah bersama dengan benteng ini di Kota Ambarawa. kolonialisme di Ambarawa intinya. Ya ki wae to ruang sing tengah ki yang diambil apik. Ya semua kan ditempel-tempeli gambar-gambar grafis, ada sudut baca, ada ya, Literasi ya? ya ada gambar, ada tulisan, ada pokoknya Dan foto-fotonya pojok literasi. korespondensi dengan museum legend. Memang asli. Asli hasil korespondensi. Jadi pertemuan Ambarawa ada, kereta api ya ada, terus zaman interniran ada, tidak hanya Beteng, pokoknya semua terkait Ambarawa, zaman kolonialisme kita mau buat ruang literasi. Itu ya pakai 5 plong. Kan apa ya? Misal tinggu anu nih kan ya apa itu? Iya. Bos. Gua LCD proyektor kan. Ya nanti nek pas ada acara Nah. Bapak di sini Sawi, jadi toh? yang dipakai cuma situ. Oh. Misalnya diskusi atau apa tentang sejarah, tentang benteng. Berarti nek ini dulu yang ini apa? Di penjara. Oh, penjara ya. Tapi ada yang bilang sini dulunya ini, ada yang bilang sini tetap. Nah, aku klinik itu gini, tidak mungkin klinik dalam penjara. Kenapa? Karena kebutuhannya untuk ruangan jadi terbatas. Setauku di SD Lodayong 1 yang sekarang jadi kampus Sudirman 2 itu kan ada tahunnya 1905. Jadi 1905 sudah berdiri itu, Lodayong 1 itu. Itu dulu yang rumah sakit tentara. Itu di situ. Maka kenapa kok ada koridor yang di bawah atap toh? Untuk bergerak dari bawah ke lain, tapi masih di bawah atap. Itu kan jadi khas kayak rumah sakit. Nah, di sini nih craft asli daerah sekitar sini, ada yang gondok, ada macam punya teman-teman. Ya, ini tempatnya Aluna. Aluna ini Masternya. Siapa? Nah, sedang berkarya. Pokoknya kayak kalau gabut itu menghasilkan karya. Nah, pengunjung juga bisa beli bunga di sini. Bunga asli ini juga dari petani sekitar sini. Sampai sekarang ini jadi situs penembakan. Hah? Apa? Cowok jipuk tuku bunga nembak cewek maksudnya. Oke. Ini tempat penembakan ya. Situs penembakan. Iki ya? Pura-pura cewek mana? Cewek. Oke deh. Tembak. Aku tembak kamu guys, sini guys. Ya nembung dulu ya. Nembung Mas Wawan apa? Ya. Mas Wawan ora? Itu bastion. Nah, itu kan ana porose. Lah iya. Ada beberapa yang iso di ngenek iki. Iki ya keren. Iki ya keren kene iki. No. Berarti ini si gedung
Masuknya di gedung apa ya Pak? Sing Nah ini Barak Bintara. oh sing depan sana kan Tamtama ya? Ya, jadi kalau bilang bahwa perwira itu di atas itu ya nggak masuk akal. Kenapa? Karena luas bangunannya kan sama. Masa jumlah perwira dengan tamtamanya Oh, sama kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ya ini bangunan-bangunan ini yang khusus untuk perwira, bangunan-bangunan ini. Dan dulu memang areanya ini. jadi kita bisa naik Pak, nggak bisa ya? Oh, naik dari depan loh, dari depan. Sebagian tapi ya, sebagian. Oh. Guys, coba kamu shoot itu guys, keren banget guys. Tapi nanti kan dari depan kelihatan. Intinya kalau ini sekat-sekatnya lebih kecil karena Bintara itu biasanya sudah berkeluarga, maka tempatnya itu biliknya nggak kayak dormitory yang khusus untuk tamtama yang los-losan. Ini di sini yang bangunan kedua ini, blok kedua ini kan lebih kecil-kecil sekatnya. Iya. Nah dulu memang dari dulu ini rumah perwira ya. Belakangnya ada halaman itu ada sumur-sumur di sini. Oke. Karena perwira tidak mandi bareng-bareng. Oh iya, ini Ya. WC-nya gede-gede ya, kayak saya lihat. Kamar mandi terus untuk Iya, kalau toiletnya beda sana. dia di dalam bangunan. Dalam bangunan. Kalau yang Barak Tamtama sama Bintara itu semua toiletnya itu ngakses yang sana. Akses yang di luar yang sekarang juga dipakai untuk toilet, ruang literasi itu dulu itu semua itu toilet. Tadi dipakai apa saja ya, mau 30% ramah. Ya iya, cuman hanya bentuk L itu, hanya bentuk L. Ya kita ngeliat penanda tahun ini. Ya, iya tuh nanti tahap 2, cuman dia sudah dicagai sih negara ambruk itu. Keren ya. Luar biasa. Iya nek. Iso wae. Oh, ini lewati sini ya, Pak. Ini Tembus lewati. depan. Nah ini bekas bak kamar mandi. Karena perwira dia punya privilege khusus bahwa baknya kamar sama mandinya itu menyatu dengan bangunan karena perwira. Toiletnya mana? Ya antara ini pokoknya Sini area aja. sini. Iki omah iki, Pak. Apa Ya satu rumah untuk beberapa perwira. oh, Jadi dari sejumlah serdadu itu diketahui catatan perwiranya itu cuma 16 kok. Dan komandannya itu yang atas nama Letnan 2 SW Alberda itu cuma Letnan 2 itu yang berfoto di sana yang dengan pilar 4. Jadi sini kan pilarnya 2. ini pilarnya 2. Nah, sana itu pilarnya Oke. 4, ada juga yang pilarnya 6. Jadi kayak bangunan istana, guys. Iya. Seperti ini ya. Ini apa tiangnya ini menganut gaya Tucson namanya, gaya Tucson. Jadi memang Jadi polos. sengaja diamankan. Diamankan supaya nggak runtuh. Untuk renov. Nanti persiapan renovasi. Lah itu akarnya sampai kayak ngono Iya. ya, Pak yo. Kalau sudah jadi ya kayak Benteng Vandenbosch. Kalau sudah jadi. Lah aku tadi maksudku ke sini tuh mau golek bekasnya lonceng wis hilang. Bekasnya lonceng wis hilang. Ini sing sumur-sumur itu ya, Pak? Apa? Sumur-sumur itu ya. Itu 1838 nih loh. nah itu yang harus di shoot. Ini kan penandanya beda. Jadi penandanya agak ganjil sing ini. 38, 45. Ya maksudnya masih dalam ring sing tahap 1 kedua. Kedua. Tahap 1 kedua. Lah yang tak maksud ini bangunan ini. Tadi di sini kan ada kayak itu ya pas parade itu. Pas parade kan kayak no tembok tuh. Dulu kan di 27 kan nggak ada tuh. Tapi di sini tiba-tiba ada tembok itu dulu untuk ternak zaman Jepang. Oh, tembok itu berarti dulu kan nggak ono gitu ya? Nggak ada. Jadi
pas defile itu dari pojok sana jalan ke arah dari timur ke barat pas defile. Itu kan ketok penandaan itu loh. Penanda tower Toren tuh. Nah, tapi Toren itu bangunan baru. Kalau yang ini lama ya Pak? Ini. Semana? Ini. Air, tandon air yang ini loh. Iya, maksudnya tidak di tahun 1800-an. Tapi itu maksudnya bangunannya tidak bareng dengan dibangunnya benteng ini. Toren-toren itu kan tahun 30-an, 1930-an. Oh, berarti tembok pembatas ini sekaligus juga sebelah sana lapas ya? Nah, nah ketika di parade itu kan dia kan bergerak dari timur ke barat, itu melewati pintu lapas. Kan kita sini di foto tahun 1 Maret 48 itu pas parade itu bergerak dari sini ke sini. Maka ketika dipoto dari sana, harusnya di atas itu bekasnya ini menara lonceng. Nah, Di atas pintu hijau itu. menara lonceng. Berarti posisi pas tengah-tengah persis kan dari gate utama tadi ya, kan lurus rono kan pintu utama. Iya, makanya Jembatan angkat. ini tadinya kan ini gate utama. Ini lurus ini pasti sejajar sama lubangnya yang sana. Oh, sing pintu, iya, tekan Yonkaf itu loh, Iya. keluar Yonkaf. Sejajar itu pasti. Jadi rumah perwira itu posisinya di tengah-tengah dari gate itu langsung masuk kan, langsung rumah perwira, baru di belakangnya barak. Neng ini perwira sing paling dek, karena yang tinggi itu pilarnya 4, ada juga yang pilarnya 6. Oh iya. Letnan 2 SW Alberda itu masih dipakai ada di kantor. pilar yang 4, yang sebelah sini toh. Dipakai Nah, punya Kalapas itu pilarnya 6. Itu yang paling tinggi ya. Paling tinggi kemungkinan itu kantornya Kolonel Horn. Pada saat itu kan bangun kan Kolonel Horn. Dibangunnya kan zaman Van der Beek gitu. Nah, itu Van den Bosch. Van der Bosch. Tapi kan yang di sini kan paling dhuwur ya cuman kolonel. Van den Bosch itu gubernur jenderal kok. Dia ada di Batavia, di istana Bogor. Jadi spot ini kan sebenarnya sejarahnya banyak, cuman kan memang untuk masuk harus melalui mobil antik. Jadi sebenarnya titik utama benteng ini jantungnya benteng ini kan ada di sini. Jadi masuk dari sana gate utama jembatan angkat, lurus ketemu rumah perwira. Jadi kalau diambil kanan kiri dari pintu utama masuk sebenarnya di tengah-tengah ya Pak ya? Jantungnya di sini. Berarti Jadi yang biasa viral itu jadi ya bagian belakang. Oke, jadi benar kalau renovasi revitalisasi ini memang masih separuhnya dari Nggak sampai sebenarnya. Nggak sampai karena luasan tanggungannya yang tahap 2 itu lebih besar. Jadi dari 6 hektar itu baru 2,7 yang direnovasi. Nah, ini kan nanti kan kalau melingkar, ini kan masih ke sana. Terus yang sana kan belum, itu nggak dipakai. Jadi lapas tuh hanya pakai L loh, bentuk L. Jadi sisi sini sampai sini itu nggak dipakai. Iya, wong sing sini ke sana ya tembus sana wis do ambruk-ambruk ana pohon beringin. Ya kondisinya padha karo sing mburi ae itu. Padha. Terus nek ana rencana Mbak revitalisasi sing tahap kedua kapan? Nek lapas baru sudah Lah selesai. itu Jadi lapas kan harus memindah harus lapas. pindah dulu toh. Lapasnya kan baru dibangun. Harus dibangunin baru dan kemudian baru diisi. Agak lama. Kalau pagunya yang tahap 2 di Kemenpo PR malah ada. Bisa ada ya. Yang pagunya memindahkan yang di kabupaten itu yang belum ada. Dengar-dengar gitu. Mau dipindahkan yang setelah pom bensin Ngamben sisi seberang itu katanya nggak boleh karena di sana masih lahan hijau statusnya. Harus nyari lagi lahan yang lain. Kemungkinan ya mungkin nenggone ngasinan bekasnya tanah Mangkunegaran yang jadi kebun, jadi kebun itu kemungkinan situ malah. TPN tanah Mangkunegaran. Daerah Ngasinan, Banaran, kopi Banaran. Solo. Tanah Keraton Solo. Oke. Kita kembali berarti. Pindah sana, terus kita nanti naik ke lantai 2. Rutenya gitu. Kemeng ora sikile iki. Ora. Harlem.
Harlem itu daerah kulit hitam. Tahun 1834 Iki ada di situ. iki betul. Hah? Musola. Nek. Ada dua. Bangunannya identik. Ini kan dulu bekas nganu, sama bekas Yang ini untuk ini dulunya sama dulu itu sama kayak sudut yang sana. Bekas apa? Bekas jadi ini dapur. bekas dapur umum, bekas dapur umum. Groundbreakingnya dulu di sini nih, bentengnya. Groundbreakingnya di sini. Iya, Pak. So, 1834 sampai Ya, untuk. 1848. Lah, ada video salah satu YouTuber itu naik, kemudian dia belok kiri, kita yang di sini itu dulu di atas ini tuh anu apa kamar mandi mana aku sih. Jadi videonya siapa itu sing bocah? Soekarno, film Soekarno bukan? Bukan, itu videonya cewek tapi dia anu apa kayak apa jane model cowok no ya. Itu senang belusuan, itu ada. Jadi ini masih rumput-rumput naik di sisi itu tuh anu kamar mandi. Cuman yang jelas semua itu dulu bangunan itu bentuknya sama. Jadi ketika di sana itu fungsikan dapur, di sudutnya sini juga sama dapur. Pak itu kono di sini siapa ini? Sama itu penguat Penguat struktur. sama. Ini aja toh, ini kan sama toh 34, 43 itu sama ya. Udah di syuting ya? Sudah 34 43. tahun penanda. Terus oke kita naik. Wah, ini hati-hati Pak Rudi. Yang penting rada di kepiting. Jadi Lah, kebetulan yo. ya Bapak nek turun. Kiwa tengen ya iso jane ning lucu. Nah, ini dormitori prajurit. Ruangannya luas-luas. Satu ruangan itu diduga diisi 12 sampai 15 prajurit. Lebih. Karena pas awal dibangun tuh desainnya sampai 12.000. Tapi dengan catatan belum jadi penjara loh. Jadi kalau yang tengah tadi itu kan, kalau yang di sisi selatan ruangannya lebih kecil karena untuk para prajurit yang pangkatnya lebih tinggi. Cek jelasnya Pak, ini temboknya tebal berapa ini Pak? Lah jadi gini kan, dulu kan belum kenal model Besi. bangunan beton bertulang toh. Maka otomatis Kamu ya ke sana Mas. Itu loh. Nah, otomatis Kamu ya kan mesti sini. kandel-kandel. nah, tuh. Tampilnya Mesti Itu otomatis kandel-kandel. Jadi Ketebalan bukan, dindingnya itu bisa 1,5 meter itu. jadi bangunan yang bukan pertahanan pun zaman dulu kayak Lenhuis, rumah-rumahnya penggede-penggede kolonial itu tembok ya anu tebal-tebal. Karena kan memang belum kenal beton bertulang. Sing sebelah sana itu tebel. Sama, Jani. Sama. Rata-rata tuh minimal ya 60 cm. Minimal Nah 60 itu lihat cm. itu anu apa bastionnya. Maksudnya Dari sana agak dari kesini, sisi sana kan kelihatan itu bastionnya, Mas. dari sisi Bastion sana kan itu itu kelihatan loh sirip-sirip kono-kono sing dienggo metu wong. menara Berarti menara atasnya pengintai. bolong enggak? Apa Atasnya kan tetap ini toh papak itu hanya untuk keluar orang sama ngintai nembak juga ding. Terus platformnya yang untuk meletakkan apa bukan platform itu untuk meletakkan meriam itu di atas. Jadi ada catatan di tahun 1830 pernah uji tembak meriam dari pegunungan dari arah Gunung Kendil ke sini itu nggak nyampe. Sudah apa nggak maksudnya pulau meriamnya nggak nyampe. Tapi dengan catatan 1830 ya. Ketika sudah pakai artileri di tahun 40-an ya beda. Sebelum direnovasi, bangunan ini yang lantai atas itu untuk rumah dinas pegawai lapas sama Ya sipir sama PM. sipir sama PM dulu tinggalnya di sini, Maka ini cenderung relatif lebih terawat lebih terawat dan lebih utuh. karena terakhir dihuni blok ini. Oh, ini Kalau ini kan enggak, renovasi. harusnya kan ini kan harusnya kan papan.
Kalau aslinya papan. Aslinya papan. Jadi ini dulu dihuni. Sesaat sebelum renovasi ini masih dihuni. Kantornya Mas Sabto lagi. Pindah sini. Nih, jadi ini dihuni. Satu pintu ini satu keluarga. Jadi segini ini satu keluarga. Di situ satu keluarga. Iya. Ini. Dulu waktu SMP sering main ke sini soalnya temanku SMP bapaknya sipir. Keluarga yang sipir, yang setelah modern. Nah di zaman kolonialnya ini untuk barak remaja. Jadi tamtama. Barak tamtama. Jadi makanya ruangannya luas karena satu ruangan diisi banyak prajurit. Tuh bisa dilihat ruangannya luas. Di satu ruangan isinya banyak prajurit. Memang itu gampang kok. Ini ada berapa pintu toh, dihitung guys. Nanti tinggal dibagi. Jadi 12.000 itu bagi 4 karena ada 4 blok toh, bentuk burjo jangkar. Terus per bloknya nanti ada berapa pintu? Dibagi berapa pintu ketemu tiap ruangannya berapa. Karena kemungkinan zaman dulu kan sudah bang bed itu ranjang tingkat. Terus di bawah juga. Jadi atas bawah ada. Perkiraanku di sini paling sekitar 24 orang. Satu sekat. Satu sekat 24 orang. Nih, segini nih. Segini nih. Terus ini kan masih diusahakan pakai konstruksi ya, jadi sirip toh. Ini sirip kan masih jalan. Jadi kalau pengen udara lebih banyak diturunkan gini ya. Kalau hujan kan nggak tempias, tutup. Ini masih. Nah. Terus kita harusnya nyebrang ke sana untuk perbandingan yang barak Bintara. Ini bagian dalam benteng Fort William. Dulu ini adalah barak untuk tamtama. Jadi diduga satu ruangan ini dulu diisi sekitar 24 sampai 30 prajurit. Jadi kalau Anda masuk ke benteng Fort William, di atas tulisan Fort William itu, ini adalah lantai di atas tulisan Fort Jadi desainnya pelengkungnya sama, tetapi yang sana itu sekatnya lebih kecil. Karena rata-rata Bintara itu mungkin sudah berkeluarga. Ruangannya itu lebih. Tapi hak mandinya sama. Hak mandinya tetap bareng-bareng di kamar mandi yang di luar. Pokoknya hanya perwira yang punya hak mandi jadi satu di rumah dinas. Jadi ini untuk yang Bintara-Bintara. Nggak berisik nek lewat. Wah lagu ini. Aku sing ngono ora penting ngono. Jadi posisinya prajurit yang paling rendah di sini karena ini paling belakang dari benteng. Kemudian di depannya prajurit yang pangkatnya lebih tinggi, ruangannya lebih sempit itu untuk prajurit yang sudah berkeluarga. Depannya lagi baru ruang perwira. Jadi api anggone mobil antik kae. Nek dinggo venue event malah apik lho. Event berbayar. Iya tuh. Enak, nyeketenge bangi enak. Mobil tenanan ngene taman. Nah, iya. Tapi dhisik dadi prajurit Belanda manggon ning gedung api ngono ya. Apik ngono. Umur 14 tahun pun mereka sudah jadi prajurit. Nah iya. Karena posturnya pada saat itu sudah memungkinkan. Kilo gembal kilo. Oh. Ini jadi ini lantai ini baru ini keramiknya, cuma desainnya kita kayak lawas. Cari sih. Waduh ya. Iki baru nopo iki? Runtuh iki. Apa? Iki lho angin. Oh, lah itu di rebel-rebelan. Gembori Doro kuwi lho. Oh.
Terus yang di sana itu ada sumur itu sumur. Kolam, Ada Bang. kolam itu kan bukan asli dari Benteng kayak Mas, kayak properti syuting film Soekarno. Kayak kolam. Ini sekalian rutenya kita itu seharusnya memang begini. Minus tadi masuk ning gone mobil anti. Jadi rutenya itu Oh, berarti pojok kono karo kene mau podo ya, Pak? podo. Cuman kene luwih utuh. Makanya itu kan, Oh iya. itu kan ada cerobong asap. Kono wis ambiar ya. Itu ada penanda tahunnya lagi, sama posisinya juga sama. Cuma itu masih utuh dan difungsikan sebagai Ini kan bekas cerobong ya. musola. Ini bekas cerobong. Jadi ini dapur umum. Di dalam itu memang ono kayak apa? Meja Meja untuk tunggu. kotaan tunggu. Itu penanda tahunnya sama toh? Dirimu ning ngisor kana, Mas? Terus meneh. Tok. Wong iki cekelan ngene bareng. Jangan bilang tua, bilangnya senior. Kepiting, jalannya miring. Aku los tangan aku. Iki adegan jombo ini mbok dikat wae wah udah tadi syuting. Jadi ada kolam yang Karena beberapa sumur sing digawe sama sing sana diilangi. Jadi ning gone soto sedep dhisik, sudah soto sedep ki ono sumure ya kan. Ini kan sama toh bekas penjara sama. Dan khusus untuk area sini kita masih dijajah Jepang karena merek-merek sepeda motor ini merek Jepang semua. Oh ya. Mobil-mobilnya juga. Ya. Nah, kolam itu bukan bagian dari sejarah Benteng, tapi itu properti yang sengaja dibangun untuk syuting film Soekarno oleh sutradara Hanung memang cepat. Jadi itu bukan asli dari Benteng. Intinya semua barang bangunan di Benteng ini selalu simetris. Jadi kalau di sini ada kolam, di sana ada kolam asli. Nah, di sini ada kolam, sana kok enggak asli. Di video-video yang lama itu di area mau kita naik di dekat soto sedepnya ono sumur juga. Sama persis. Dan ukurannya masih persis. Cuman bedanya ini tadi kan kita los. Nah, itu kan naik dikit. Jadi di sini bahkan ditinggikan lebih tinggi lagi. Ya cuman 65 cm dasarnya itu loh. Dasar lantai. Oke, terus kita ke ruang literasi. Endpoint-nya kan di situ endpoint-nya. Sekarang mau buka Mas? Ora. Nah, ini di tiap trip ke Benteng Pendem akan selalu diakhiri di ruangan ini, namanya ruang literasi. Oke, kita lihat isinya apa. Ini adalah sejarah dari Benteng William, mulai dari peta. Desain aslinya dulu gitu, desain asli. Desain aslinya Rencanane. Ini loh, Pak. Makanya bentuknya heksagonal. Rencanane. Tapi yang terbangun seperti ini, Ya. yang terbangun seperti ini. Ini ya. Iya toh, ini kan peta tahun 05. Tahun 05 itu. Jadi ini mengadakan dulu parit ini. Ini parit. Terus aku tadi bilang toh dari timur dulu jalan ini loh. Ini nggone Pak Purnomo. Tadi itu ya. Ya, ini bioskop. Oke. Mawalet. Nah, jalan tuh memutus di sini tengah.
Yes, ini kan rumah-rumah perwira mau toh. Terus di sini ada apa? Harusnya kan gambarnya nggak gini. Ini kan di sini ada tembok. Nah, Ini kan dua aku tadi Pak. Iki. Satu, dua toh. Iki. iya, saya gambar nganu. Gambarnya nggak sinkron, sama gambarnya nggak sinkron. Nek sing iki sinkron gitu lah, nek sing iki sinkron to. Iki ada 6. Ah iki 1915. Ini 1908. Apa nek iki 1891 belum sinkron. Belum sinkron. Nah, ini pokoknya awalnya bentuknya begini. Desain awal. Oh iya, anu ya berubah ya. Ini desain awalnya ini Mas, bisa di shoot sebelah sini Mas, sebelah sini. Jadi ini adalah desain awal benteng William. Ini masih ada tulisan tangan dengan apa namanya, tulisan Belanda. Jadi awalnya oleh Kolonel Van der Wijk yang merancang ini. Bentuknya dia merancangnya seperti ini, berbentuk heksagonal. Kemudian pembangunannya dari sini bisa dibandingkan dengan kondisi yang terbangun seperti ini. Ini kondisi terbangun sebelum direnovasi. Jadi di atasnya masih ada rumput-rumputnya. Nah, ketika pengunjung saat ini berkunjung ke Benteng Willem, itu pengunjung datang dari arah sini. Setahun Di sini sekarang sudah jadi lapangan tapi kan parkir. cuma angin puyuh. Di sini lapangan Yang parkir. bencana paling besar Kemudian ini 1865 tempat sama oleh-oleh. 1872. Tempat oleh-oleh. Ini Tempat Padenpal yang 4 lengkung. Ini adalah kastil kanan kiri. Nah, area pengunjung itu cuma di sini aja nih. Ini area pengunjung. Ini reruntuhan rumah dinas perwira di sini. Ini rumah dinas perwira yang sudah runtuh. Tapi di area mobil antik udah seperti itu. Nah, awalnya pintu utama itu di sini. Pintu utama benteng itu di sini. Ini dari sisi timur. Di ini. Motong tengah. Motong tengah. Jadi pas dapat as tengah persis. As tengah persis ini ada Padenpal yang 6 tadi. 6, kemudian di sini ada jembatan angkat dan lurus ke sana ini adalah rumah dinas perwira yang runtuh. Yang ini adalah plaza yang dikunjungi pengunjung saat ini. Jadi yang dibuka itu baru 25%. Segini berarti ya tadi ya. Ini. Jadi yang dibuka itu segini nih. Plasanya kan ini, Mas. Plasanya kan ini. Ini sing posisi kita di mana di posisi kita? Posisi kita ning daerah-daerah Posisi sini kita loh. di sini. Posisi kita di sini. Ya enggak. Oh, yang tadi yang Sekarang ini di sini. Sekarang di mana? Ini. kan pintu masuknya dari sini, Mas. Iya. Kita di berarti- sini, kita di ini? sini. Di sini. Oh iya di sini ya, sini. Kita di sini. Terus dua ini Ini yang rumah Ini. Tamtama yang barak besar. Ini barak besar. Ini yang barak apa, Mas? Depannya Bintara. Bintara. Ini Terus barak bolong-bolong Tamtama, aja ini barak kan ini. gitu. Ini Makanya yang saya tak kirim dulu tuh yang 2012 masih utuh. iya, ini jembatannya ini ayo. jembatannya Oh, ini. Ini loh. Oh, jembatan tengah. Oh iya. Jadi ini Jembatan plaza, tengah. plaza tengah. Oke, Plaza berarti Pak Kutoromo ini ya. Ya. Oke. Jadi dilihat di sisi di 4 penjuru mata angin Sama ini ya. ada gudang logistik. Di Sama. 4 titik ada kastil. Ini sih sebelah sini logistiknya mana tadi? Ya sendiri masuk Pak Anu, tadi. Iya toh. Oh, Sini kan? yang deket jalan. Oh, Ah, iya, iya, ini. iya, iya. Oh, Jadi yang dibuka Paling itu kan nom, baru paling nom ini. ini loh. Baru Bastian ini, Mas. Tenggara. Baru ini yang dibuka itu baru sini, ke sini, ke sini, sama depan. Ini loh Maneman toh, menara loncengi hilang. Kudune posisi kan di sini. ya ini kayak separuh bener ya. Ini ya. Terus ini kan dulu tembus, tembus bolong. Tapi ini foto tahun Di jalannya ya. 27. Iya. Ini kan pintu anu tadi. Dari Yonkav Pintu itu. apa, lapas tadi. Iya. Oh, iya bener. Ini yang tadi 6 pilar. Saya 16 sini pilar, ya, iya. 6 pilar, 4 pilar, Oke. 2 pilar. Sing ini seruntuh. Nah, ini berarti Makutoromo ini ya. Ya.
Oke. Plasanya yang ini, plasa tengah. Mulai mudeng nih. Ya wis. Wes, Yo rembukan karo Mbak ini. mission komplit. Mission komplit. Mission komplit. Jadi sini guys. Yang dia lagi closing. Ya di sini wae toh. Sini. Ya wes. Oke, jadi mudah-mudahan tayangan ini juga akan menambah literasi kita atau teman-teman yang ada di luar belum sempat berkunjung cukup bisa menonton, tetapi alangkah apa untuk pengobat penasaran memang kita harus berkunjung ke tempat ini. Kami tunggu untuk tripnya ke Benteng Dan Film. semampu kami siap untuk Mendampingi Anda semua. Terkait dengan literasi Fort William I Ambarawa. Apa yang mau disampaikan? Ya sama. Intinya kan bahwa ini adalah objek wisata Sejarah. edukasi. Jadi ada kata edukasinya. Tidak hanya kita melihat dan kemudian diam, tapi juga memang disajikan literasi datanya, apa kejadiannya, terus kemudian ini tempat ini untuk fungsinya apa, termasuk ornamen-ornamennya itu bisa dijelaskan semua supaya nanti generasi selanjutnya itu bisa tahu, kemudian juga dulu bisa mengerti dulu perjuangannya itu seperti apa. Yang jelas sih ini dibangun oleh 4.500 orang, yang mana 3.000-nya itu pribumi. Walaupun kalau masalah apakah itu dipaksa dan menderita itu masih debatable, ya masih debatable. Tapi saya yakin seseorang yang kelaparan ataupun dipaksa bangun seperti ini mesti ambruk. Ya. Pasti tidak akan sebagus ini. Jadi setahu saya, karena sekarang kasus-kasus yang di Jalan Anyar Penarukan Dendes itu ternyata punya bukti pembayaran, apalagi dulu yang ini langsung disupervisi oleh Belanda, itu pasti jauh lebih bagus. Jadi saya tahunya yang dimaksud kerja paksa itu adalah dipaksa untuk bangun benteng ini, tapi tidak boleh bekerja sebagai nelayan atau jadi pedagang atau meninggalkan jadi profesi utamanya nggak boleh, kok dipaksa untuk bekerja di benteng ini, dan itu pastinya dibayar cukup. Karena memang bayangkan ini 15 tahun itu artinya kan durasi yang lama, maka nggak mungkin sampai boleh ada yang terbunuh atau mati pekerjaan ini, nanti nyari lagi susah. Terus pesannya untuk masyarakat di luaran sana ketika berkunjung ke Fort William I ini, jadi karena ini adalah objek edukasi sejarah, dan sejarah itu tanpa ada yang menjelaskan itu tidak akan bermakna. Jadi Anda mungkin menemukan bahwa setiap sisi di Fort William ini memang indah, setiap sisi bisa jadi foto booth, tapi Anda tidak akan mendapatkan maknanya seperti apa kalau tidak ada yang mendampingi perjalanan Anda. Oke, jadi teman-teman wisatawan yang berkunjung ke tempat ini tentu oleh-oleh paling istimewa adalah pengalaman literasi sejarah itu sendiri, karena ini dibangun di 1834, artinya hampir 2 abad. Bangunan ini begitu fenomenal, berdiri kokoh dan arsitektur yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan kunjungan Anda semua ini akan mengangkat betul-betul Fort William ini menjadi cagar budaya internasional. Harapan kita seperti itu. Terima kasih, matur suwun. sama-sama.